Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak, Ibu Guru, serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul pada hari ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan pidato dengan tema media sosial ladang pahala atau ladang dosa. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, hari ini kita hidup di zaman yang hampir tidak bisa lepas dari media sosial. Bangun tidur, yang pertama kita lihat adalah layar. Sebelum tidur, yang terakhir kita pegang adalah handphone. Media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Tapi pertanyaannya, apakah media sosial itu menjadi ladang pahala bagi kita, atau justru menjadi ladang dosa yang terus mengalir tanpa kita sadari? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang yang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Ayat ini sangat relevan dengan kehidupan media sosial kita. Betapa mudahnya kita menerima berita, lalu membagikannya tanpa cek kebenaran. Kadang, hanya karena judulnya menarik, kita langsung share. Kadang, hanya sesuai dengan emosi kita langsung sebarkan. Padahal, bisa jadi itu hoax, bisa jadi itu fitnah, dan sekali klik bagikan, dosa kita mengalir kemana-mana. Bayangkan jika berita itu membuat orang lain tersinggung, terzalimi, bahkan menjadi perpecahan. Kita mungkin lupa, tapi jejak digital tidak akan pernah lupa. Setiap tulisan, komentar, dan unggahan akan dimintai pertanggungjawaban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binabiyyin fatabayyanu an tasibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis ini singkat, tapi dalam sekali maknanya. Kalau di zaman dahulu, orang berbicara dengan lisan. Hari ini, kita berbicara lewat jari. Jempol kita bisa menjadi saksi di hari kiamat. Status yang kita tulis, komentar yang kita ketik, semuanya adalah bentuk perkataan. Kalau yang kita tulis adalah kebaikan, motivasi, ayat Al-Quran, nasihat, ilmu yang bermanfaat, maka itu bisa menjadi amal jariah. Setiap orang yang membaca lalu mengamalkan, kita dapat pahala. Bahkan setelah kita meninggal, pahala itu bisa terus mengalir. Tapi sebaliknya, kalau yang kita sebarkan adalah hibah, hinaan, membuka aib orang, candaan yang meremehkan, atau konten yang tidak pantas, maka dosanya pun bisa mengalir. Dan lebih berat lagi, kalau orang lain ikut menyebarkan karena kita yang memulai. Saudaraku, media sosial itu seperti pisau, bisa digunakan untuk memasak, bisa juga untuk melukai. Tidak salah teknologinya, yang menentukan adalah bagaimana kita menggunakannya. Coba kita renungkan, berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk scroll tanpa tujuan? Berapa banyak konten yang kita sebenarnya tidak memberi manfaat? Berapa banyak komentar yang kita tulis karena emosi sesaat? Padahal waktu adalah amanah. Setiap detik yang kita gunakan akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan sampai kota internet kita habis untuk hal yang sia-sia, tapi pahala kita kosong. Bayangkan kalau timeline kita diisi dengan kebaikan. Setiap buka media sosial, orang lain akan ingat Allah. Setiap postingan kita membuat semangat sholat, semangat belajar, semangat berbuat baik. Bukankah itu luar biasa? Kita mungkin bukan ustadz, atau kita juga bukan ustazah. Kita mungkin bukan penceramah besar, tapi satu postingan yang baik bisa jadi jalan daya untuk seseorang. Dan kita tidak pernah tahu
Mungkin karena satu konten sederhana yang kita unggah, ada orang yang berubah menjadi lebih baik. Mulai hari ini, mari kita ubah niat. Setiap mau posting, tanya pada diri sendiri, apakah ini mendekatkan pada pahala atau mendekatkan pada dosa? Apakah ini membawa manfaat atau hanya sensasi? Apakah Allah ridho dengan apa yang akan saya kirim? Kalau ragu, lebih baik tahan, karena menahan diri juga ibadah. Semoga media sosial kita menjadi saksi kebaikan, bukan saksi keburukan. Semoga jari-jari kita lebih sering mengetik doa, nasihat, dan ilmu daripada celaan dan kebencian. Dan semoga ketika amal kita ditimbang nanti, jejak digital kita menjadi pemberat pahala, bukan penambah dosa. Amin. Sekian pidato hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.